Hello everybody, welcome to BTS, Babang Tukang Spoiler. Kali ini gue udah merangkum alur cerita film yang berjudul Cruel Intentions yang dirilis pada tahun 1999. Film ini menceritakan tentang taruhan enak-enak antara seorang remaja pria dengan saudari tirinya sendiri. Jadi kalau si cowok menang, maka dia akan dikasih jatah wik-wik. Nah, ingin tahu taruhannya apa? Makanya nonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum masuk alur cerita filmnya, seperti biasa, tolong bantu subscribe-nya, biar nggak ketinggalan alur cerita film enak-enak lainnya, oke? Nah, sekarang ini dia alur ceritanya. Film ini diawali dengan seorang cowok bernama Bastian yang sedang mengunjungi seorang psikolog karena Bastian ini mengalami kecanduan wik-wik. Bukannya ikut terapi, tapi Bastian malah sakne sama si psikolog itu. Setelah Bastian pergi, anaknya si ibu ini menelpon dan bilang kalau foto-foto semongkonya telah disebar oleh seseorang di internet. Ternyata Bastian lah orang yang menyebarkannya. Si psikolog ini langsung mengejar Bastian, tapi dia udah pergi sama cewek yang baru saja dikenalnya. Selanjutnya ditunjukkan seorang cewek bernama Katie, yaitu saudari tiri Bastian. Katie dikenal sebagai anak teladan yang baik di sekolah, maka dari itu datanglah Ceci dan ibunya untuk minta diajarin cara menjadi anak baik seperti Katie. Lalu datanglah Bastian yang langsung menghampiri ibunya Ceci dan membisikkan sesuatu. Karena merasa tidak nyaman dengan Bastian yang terkenal bandel dan fuckboy itu, maka Ceci dan ibunya pun pergi dari situ. Nah, disinilah ditunjukkan bahwa sebenarnya Katie juga sama kelakuannya seperti Bastian. Ternyata Katie ini sangat membenci Ceci karena telah merebut pacarnya. Jadi, dia mau balas dendam kepada Katie. Dia menyuruh Bastian untuk menggenjot Ceci agar dicap buruk oleh semua orang. Tapi Bastian menolaknya karena menurut dia kalau cuma Ceci mah gampang, kurang menantang. Lalu Bastian menunjukkan foto cewek yang bernama Annie. Dia adalah anak kepala sekolah yang dikenal sangat pintar, rajin ibadah, dan tidak mau wik-wik sebelum menikah. Jadi menurut Bastian, bisa genjotan sama Annie lebih menarik untuk menaikkan reputasi fuckboy-nya. Namun, si Katie malah agak yakin kalau Bastian bisa menggenjot Annie. Lalu Bastian merasa tertantang. Dia mengajak Katie untuk taruhan biar lebih serius. Jika kalah, Bastian akan memberikan mobil mewah kesayangannya kepada Katie. Tapi jika Bastian menang, dia akan diberi jatah wik-wik oleh saudari tirinya itu. Wow, ODGJ nih berdua nih. Selanjutnya Bastian pergi ke rumah bibinya, yang ternyata kedatangan tamu yaitu Annie, si target barunya, yang akan menginap di sana selama seminggu. Tak menunggu lama, Bastian langsung mengajak Annie jalan-jalan dan menggodanya. Namun ternyata Annie sudah tahu tentang betapa fuckboy-nya si Bastian ini. Karena ditolak, Bastian semakin tertantang untuk mendapatkan serabi lempitnya Annie. Sementara di tempat lain, Ceci sedang mengikuti les musik bersama gurunya yang bernama Roni. Anehnya, si Roni malah sakne sama si Ceci. Tiba-tiba Katie datang, lalu Roni pun kaget dan pergi dari sana. Sementara Bastian pergi menemui temannya. Dia penasaran siapa yang telah membocorkan kefuckboyannya kepada Annie. Temannya itu mencurigai Greg, yaitu sahabat Annie sejak kecil. Tapi setelah diselidiki ternyata bukan Greg, melainkan ibunya Ceci lah yang telah memberitahukan kepada Annie. Selanjutnya Katie dan Ceci sedang piknik di sebuah taman. Saat itu Ceci menceritakan bahwa sebetulnya dia juga suka sama si Roni, yaitu guru lesnya. Saat di rumah, Bastian yang sangat kesal dengan ibunya Ceci, dia bekerja sama dengan Katie untuk menjatuhkan Ceci dan ibunya. Besoknya Katie melaporkan kepada ibunya Ceci tentang kisah cinta anaknya sama si Roni. Ibunya sangat marah lalu mengusir Roni. Kemudian saat di lift, Roni bertemu Bastian dan Katie yang memberitahunya bahwa Ceci juga ternyata mencintainya. Dia disuruh membuat surat untuk Ceci, lalu Bastian yang mengantarkannya. Tapi saat itu Bastian malah sakne sama Ceci, lalu dia memulai aksinya dengan mencium bibir bawahnya Ceci. Keesokan harinya, Bastian dan Annie disuruh bibinya untuk ke panti jompo. Lalu saat pulang, Annie yang tahu bahwa Bastian merasa bosan saat di panti, dia berinisiatif menghibur Bastian sepanjang perjalanan. Dan itu berhasil membuat Bastian senang, sekaligus untuk pertama kalinya Bastian benar-benar merasakan cinta. Di sisi lain, Ceci menceritakan kepada Katie tentang tadi malam Bastian mencium bibir bawahnya, hingga dia mencapai puncak kenikmatan alias cerot.
Katie cuma bilang kalau hal yang dilakukannya itu sudah benar. Katie juga menyarankan Ceci untuk belajar wik-wik sama Bastian, agar saat nanti wik-wik sama si Ronnie, dia tidak mengecewakan. Besok harinya Bastian sedang mengamati Annie, lalu Katie datang dan mengingatkannya tentang taruhan mereka. Bastian meyakinkannya bahwa dia tidak akan kalah. Kemudian Bastian menemui Annie dan langsung menciumnya. Namun lagi enak-enaknya, Annie tiba-tiba tersadar lalu mendorong Bastian hingga berlanjut dengan pertengkaran. Lalu di malam hari, Bastian mulai menyerah mendapatkan Annie dan berpamitan untuk pergi dari rumah bibinya. Namun tiba-tiba Annie malah mengunci pintu dan membuka bajunya lalu menggoda Bastian untuk wik-wik. Tapi Bastian malah tidak tega karena Annie adalah cewek baik-baik. Keesokan harinya, Annie telah pergi dari rumah si bibi lalu tinggal di rumah temannya. Bastian mencari tahu keberadaan Annie, lalu mengikutinya hingga ke stasiun kereta. Setelah ketemu, Bastian mengungkapkan kepada Annie bahwa dia benar-benar cinta padanya, dan ternyata Annie pun demikian. Lalu berlanjut dengan adegan pergenjotan antara mereka berdua. Jadi Bastian telah menang taruhan untuk mendapatkan Annie. Selanjutnya, Bastian pulang ke rumah untuk mengklaim hadiah taruhan wik-wik sama si Katie. Tapi sampai di pintu Bastian mendengar suara orang lagi enak-enak di dalam kamar. Begitu dia masuk, Katie terlihat hanya sendiri. Namun ternyata di bawah kolong ada Ronnie yang bersembunyi. Karena malu, Ronnie pun pergi dari sana. Katie masih belum puas. Dia meminta Bastian untuk wik-wik dengannya. Tapi Bastian menolak karena merasa jijik padanya. Katie terus mengikutinya, tapi dia melihat Bastian yang sedang teleponan sama Annie dengan begitu mesranya. Katie merasa tersinggung dan marah, lalu dia mengancam akan memberitahu Annie bahwa Bastian mencintainya cuman karena taruhan. Namun sebelum Katie berbicara, Bastian memutuskan untuk memberitahu Annie terlebih dulu kebenarannya. Dia bertemu Annie lalu menjelaskan semua tentang taruhan itu. Annie pun sangat marah dan sakit hati, merasa telah dipermainkan, lalu dia mengusir Bastian dari sana. Bastian pulang ke rumah dan mengatakan kalau dia dan Annie telah putus. Jadi sekarang dia minta lagi hadiah taruhannya sama si Katie. Namun Katie malah gak mau, karena ternyata sejak awal Katie telah merencanakan semuanya. Dia hanya memanfaatkan Bastian untuk menghancurkan Ceci. Jadi Ceci, Ronnie, ibunya Ceci, juga Bastian hanya dianggap mainan bagi Katie. Katie juga mengatakan bahwa Bastian ini bodoh jika meninggalkan cinta sejatinya cuma untuk mempertahankan reputasi fuckboy-nya. Kemudian Bastian pergi menemui Annie dan memberikan surat dan buku hariannya yang berisi daftar cewek-cewek yang telah digenjotnya. Pagi harinya Katie menelpon Ronnie dan memberitahu bahwa Bastian pernah menggenjot kekasihnya, yaitu Ceci. Ronnie sangat marah lalu mencari Bastian. Ketika bertemu, Ronnie langsung menghajarnya. Namun saat itu Annie juga muncul karena dia mengikuti Bastian. Annie mencoba melerai mereka tapi dia malah terlempar ke tengah jalan. Hingga hampir tertabrak mobil, tapi berhasil didorong oleh Bastian. Akan tetapi Bastianlah yang tertabrak oleh mobil itu. Di saat-saat terakhirnya, Bastian hanya mengatakan bahwa dia sangat-sangat mencintai Annie. Lalu dia pun meninggal dunia. Saat kembali bersekolah, semua siswa memperingati kematian Bastian. Sebagai ketua OSIS dan saudaranya Bastian, Katie berpidato. Tiba-tiba seorang siswa membagikan selebaran yang membuat semua orang keluar dari sana. Dengan marah, Katie pun ikut keluar, lalu dia melihat semua orang sedang membaca buku harian Bastian yang isinya juga menunjukkan seluruh rahasia tentang kejahatan Katie selama ini. Kepala sekolah memeriksa kalung liontin Katie yang ternyata berisi narkoba. Seketika reputasi Katie sebagai murid teladan rusak karena ulahnya sendiri. Sementara di tempat lain, Annie terlihat senang bisa membantu Bastian membongkar kedok si Katie. Dan film pun tamat. Nah guys, bagi kalian yang sudah menonton filmnya, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya juga ya. Thank you, bye.